Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu dengan materi bahan ajar atau bisa disebut juga dengan buku ajar. Sebelumnya, anggota dari kelompok kami ada 3 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Rizka Isyana dengan NIM 14014193330. Kemudian ada teman saya, Randy Prianto dengan NIM 14014193332. Dan yang terakhir ada teman saya juga, Diah Kusuma dengan NIM 14014193334. Materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini meliputi dari yang pertama, pengertian bahan ajar, kemudian jenis-jenis bahan ajar, fungsi bahan ajar, buku ajar yang baik, struktur bahan ajar, langkah-langkah pengembangan bahan ajar, dan pemanfaatan bahan ajar. Maka langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian dari bahan ajar itu sendiri. Bahan ajar merupakan segala sesuatu bahan, baik dari informasi, alat, ataupun teks, yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik, dan digunakan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran itu sendiri. Contoh dari bahan ajar itu sendiri misalnya modul, buku pelajaran, LKS, model atau maket, bahan ajar audio, dan bahan ajar interaktif. Serta masih banyak lagi jenis lainnya. Kemudian, ada beberapa pengertian bahan ajar menurut Depdiknas pada tahun 2008. Yaitu 1. Beberapa pengertian bahan ajar menurut Depdiknas sebagai berikut. Bahan ajar adalah segala sesuatu bentuk bahan yang digunakan membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar yang dimaksud ini berupa bahan ajar tertulis maupun bahan ajar yang tidak tertulis. Bahan ajar merupakan seperangkat substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa selama proses pembelajaran. Bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau instruktur adalah untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Untuk materi yang kedua yaitu jenis-jenis bahan ajar nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Randy. Kepada Randy dipersilakan. Selanjutnya jenis-jenis bahan ajar. Menurut Andi Prastowo, berdasarkan bentuknya bahan ajar dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang 1 bahan ajar cetak atau printed adalah sejumlah bahan yang disiapkan dengan kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Contohnya handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wildcard, foto atau gambar, dengar atau audio. Adalah semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya compact disc audio. Yang ketiga ada bahan ajar pandang dengar atau audiovisual. Adalah segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Contohnya ada video compact disc dan film. Dan yang terakhir
Yang keempat ada bahan ajar interaktif atau interactive teaching material. Adalah kombinasi dari 2 atau lebih media, audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video, yang oleh penggunanya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah dan atau perilaku alami dari suatu presentasi. Contohnya compact disc interaktif. Fungsi bahan ajar. Bahan ajar memiliki berbagai fungsi, salah satunya yaitu sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Menurut Depdiknas, fungsi dari bahan ajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan ajar sebagai dorongan bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitas dalam pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua, bahan ajar sebagai pedoman bagi peserta didik dalam pembelajaran, sekaligus merupakan substansi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai. Yang ketiga, bahan ajar sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Adapun menurut Andi Prastowo, fungsi bahan ajar berdasarkan pihak-pihak yang menggunakan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu fungsi bagi pendidik dan fungsi bagi peserta didik. Yang pertama, fungsi bagi pendidik, menghemat waktu dalam mengajar. Kedua, mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan interaktif. Yang keempat, pedoman yang mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang semestinya diajarkan kepada peserta didik. Dan yang kelima, alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Yang kedua, ada fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Yang pertama, peserta didik dapat belajar tanpa adanya pendidik. Kedua, peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Keempat, peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Lima, membantu peserta didik belajar yang mandiri. Dan yang terakhir, pedoman yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan dikuasainya. Yang keempat, ada buku ajar yang baik. Perhatikan dalam pembuatan bahan ajar buku diuraikan sebagai berikut. 1. Kesesuaian materi yang terdapat dalam buku teks pelajaran berstandar yang akan dipilih melalui rapat guru yang dilakukan dengan menggunakan pertimbangan hal sebagai berikut. Kedua, materi yang dikembangkan memiliki kekuatan bagi proses pembelajaran. Ketiga, materi memiliki kesejalanan dengan konsep guruan. Keempat, materi akurat, mutakhir, dan sesuai dengan konteks dan kemampuan berpikir siswa. Kelima, materi dibahas secara mendalam sesuai dengan keperluan pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada penyajian materi. Buku teks merupakan aspek penting untuk dipertimbangkan oleh guru dalam memilih buku teks pelajaran berstandar nasional. Aspek-aspek yang perlu mendapat pertimbangan yaitu 1. Penyajian peta konsep dan tujuan pembelajaran mudah dipahami oleh siswa. 2. Urutan materi dan hubungan antar materi disajikan sistematis dan logis. Yang ketiga, penyajian materi dan ilustrasi atau gambar memotivasi siswa untuk belajar. 4. Materi disajikan mendorong umpan balik dan refleksi diri siswa. Dan yang kelima, anatomi buku disajikan dengan model yang mudah dipahami siswa. Selanjutnya, yang ketiga ada bahasa, keterbacaan, dan grafis. Aspek lain yang sangat penting bagi buku teks adalah bahasa yang digunakan. Aspek keterbacaan, readability sangat menentukan keterpahaman dan kemenarikan buku teks. Aspek lainnya adalah grafika yang turut pula menentukan kualitas sesuatu buku teks. Oleh karena itu, dalam memilih buku perlu mempertimbangkan aspek-aspek berikut. Itu yang satu, ketetapan dalam menggunakan pilihan kata dan gaya bahasa. 2. Kalimat yang digunakan pada umumnya mudah dipahami. 3. Paragraf yang disajikan tidak membingungkan. 4. Memiliki keterbacaan yang sesuai dengan usia baca dari siswa. 5. Penggunaan tata letak dan tipografi buku dapat meningkatkan pemahaman siswa. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Zia.
Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pembuatan bahan ajar buku diuraikan sebagai berikut. Yang nomor 4, latihan dan soal. Salah satu ciri yang membedakan buku teks dengan jenis buku lain adalah ketersediaan latihan dan soal. Oleh karena itu, dalam memilih buku teks perlu mempertimbangkan aspek ini, yaitu 1. Latihan dan soal yang dikembangkan berkualitas dan fungsional. 2. Latihan-latihan sesuai dengan kompetensi dasar yang dibelajarkan. Dan ketiga, soal yang digunakan mengukur kemampuan siswa secara komprehensif. Lalu yang nomor 5 adalah buku yang berkualitas harus memenuhi beberapa kriteria lain, yaitu substansi yang dibahas harus mencakup kompetensi atau subkompetensi yang relevan dengan profil kemampuan tamatan. Substansi yang dibahas harus benar, lengkap, dan aktual, meliputi konsep fakta, prosedur, istilah, dan notasi, serta disusun berdasarkan hierarki atau step penguasaan kompetensi. Lalu ada tingkat keterbacaan, baik dari segi kualitas bahasa maupun substansi harus sesuai dengan tingkat kemampuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu sistematika penyusunan bahan ajar harus jelas, runtut, lengkap, dan mudah dipahami. Sebuah bahan ajar buku paling tidak mencakup antara lain 1. Petunjuk belajar atau petunjuk siswa atau guru. 2. Kompetensi yang akan dicapai. 3. Isi materi pembelajaran. 4. Informasi pendukung. 5. Latihan-latihan. 6. Petunjuk kerja, yaitu dapat berupa lembar kerja. 7. Evaluasi. Dan 8. Respon atau belikan terhadap hasil evaluasi. Lalu materi yang kelima, struktur bahan ajar. Strukturnya yaitu 1. Petunjuk belajar, 2. Kompetensi yang akan dicapai, 3. Informasi pendukung, 4. Latihan-latihan, 5. Petunjuk kerja, 6. Evaluasi. Yang keenam, terdapat langkah-langkah pengembangan bahan ajar. 1. Analisis kebutuhan bahan ajar. Analisis kebutuhan bahan ajar bertujuan agar bahan ajar yang dibuat sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Menurut Prastowo tahun 2014 halaman 153, analisis ini meliputi 3 tahapan, yaitu menganalisis kurikulum, menganalisis sumber belajar, dan penentuan jenis serta judul bahan ajar. Yaitu ada 1. Penganalisis kurikulum. Oh ya, ini yang tadi ya. Mohon maaf. Lalu yang kedua ada memilih sumber belajar. Sumber belajar sangat beraneka ragam. Hal yang harus dilakukan yaitu dengan penyeleksi atau penyaringan terhadap sumber belajar. Nah, pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sujana dan Rifai dalam Prastowo tahun 2014 halaman 176 menyatakan 2 kriteria dalam memilih sumber belajar, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum meliputi ekonomis atau harganya murah dan terjangkau, lalu ada praktis, mudah dicari, dan fleksibel. Adapun kriteria khusus meliputi dapat memotivasi peserta didik untuk belajar, mendukung kegiatan belajar, sumber belajar untuk penelitian, mampu mengatasi masalah belajar peserta didik, dan sumber belajar untuk presentasi. Lalu yang ketiga ada menyusun peta belajar. Menurut Prastowo tahun 2014 halaman 177, peta bahan ajar memiliki banyak kegunaan. Nah, kegunaan dari peta belajar bahan ini yaitu untuk mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis, untuk mengetahui sekuensi atau urutan bahan ajarnya, dan untuk menentukan sifat bahan ajar, apakah dependen atau ada terkait bahan ajar yang lain. Lanjut, yang ketujuh yaitu pemanfaatan bahan ajar. Pemanfaatan bahan ajar digunakan dalam pembelajaran individu maupun kelompok. Menurut Ida Malati, halaman 2000,
tahun 2012, halaman 19, dalam pembelajaran individual, bahan ajar memiliki beberapa peran, yaitu yang pertama, media utama dalam proses pembelajaran, misalnya bahan ajar cetak atau bahan ajar cetak yang dilengkapi dengan program audiovisual atau komputer. 2, alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses siswa memperoleh informasi. 3, penunjang media pembelajaran individual lainnya, misalnya siaran radio, siaran televisi, dan telekonferensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.